Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wartawan dari majalah Sekolah MI Ma'arif Gunung Pring, Mimaku, hendak mewawancarai Bapak selaku pengelola Madu Asfa di Borobudur ini. Tempat Madu Asfa ini mulai beroperasional sejak kapan? Oke, untuk tempat Madu Asfa ini beroperasinya dipadukan dengan wisata ini tahun 2017. Oke. Apa saja yang ada di sini, Pak? Nah, jadi di sini itu tempat edukasi tentang perlebahan madu. Jadi nanti tamu-tamu yang terutama yang dari Borobudur ini mampir ke Asfa Madu ada dijelaskan sedikit edukasi tentang budidaya. Ide untuk pembuatan tempat ini bagaimana, Pak? Nah, jadi kebetulan saya selaku owner Asfa Madu semenjak kelas 4 SD sama seperti adik-adik ini udah belajar karena memang orang tua ini sudah beternak sudah sejak lama. Jadi saya sendiri sering membantu orang tua, sering panen madu. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk budidaya lebah madu sampai sekarang sudah terbiasa ya, nangkap lebah sudah terbiasa. Asfa ini dibuka dari jam berapa sampai jam berapa sih, Pak? Jadi Asfa Madu ini bukanya sampai dari jam 6 pagi sampai jam setengah 7. Apakah banyak juga pelajar yang berkunjung kemari? Ya banyak ya, untuk pelajar-pelajar dari terutama dari Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya. Nah, tentunya di sini untuk belajar bagaimana cara ternak lebah madu. Rata-rata mereka membeli dan belajar tentang permaduan. Jadi kebanyakan dia kalau sudah datang di sini dapatnya edukasi, setelah edukasi mencoba hasil produk madunya. Tentunya kalau sudah mencoba, nanti kalau suka biasanya langsung beli produk madu. Terus apakah lebah yang ada di sini itu menyengat? Dan bagaimana jika pegawainya sakit akibat tersengat lebah? Lebah-lebah di sini itu semuanya menyengat, asal kita itu kayak tadi mengambil lebah, caranya kita harus hati-hati, pelan-pelan, dan tamu-tamu itu harus diberitahu. Pokoknya kalau bakal lebah itu jangan sampai dikagetin ya, jangan sampai dihintakan, jangan sampai membuka kotak sendiri tanpa ada pendamping. Nah, caranya bagaimana kalau si tamu itu atau pengunjung itu disengat lebah? Nah, cukup minum madunya sama dioleskan madunya, insya Allah nanti langsung sembuh. Caranya seperti itu. Kira-kira lebah berumur berapa hingga menghasilkan madu, Pak? Jadi jenis lebah di sini kan jenisnya lebah lokal, lebah hutan. Awalnya ngambil dari hutan, kemudian ditangkarkan di dalam kotak-kotak tadi. Kemudian di sini 1 bulan. Setelah 1 bulan kan sudah mapan lebah-lebah itu. Kemudian lebah itu dipindah tempatkan di pegunungan oleh atas sana, biar lebah itu mencari madu, biar diliarkan di tempat pegunungan ya. Jadi untuk mengambil waktu panen itu membutuhkan waktu 1 bulan sekali. Dalam satu kotak sarang ini kira-kira dihuni berapa lebah, nggih? Jadi satu kotak sarang ini tidak terhingga, banyak ribuan ya. Jadi lebahnya itu ribuan ya, tidak terhingga. Jadi lebah-lebah itu semakin banyak makanan ya nanti akan semakin banyak beribu-ribu lebah. Oh ya, lebah ini dulunya awalnya diambil dari mana sih, Pak? Cara ngambilnya dari ini lubang-lubang pohon, lubang-lubang batuan, mungkin di sekitaran kampung, sekitaran anak-anak ada di atap-atap rumah. Nah, seperti itu karena
Terus berternak lebah ini Bapak belajar dari siapa awalnya Pak? Awalnya belajar dari orang tua lagi, karena orang tua sudah lama, sejak 84 tahun 84 itu berternak lebahnya. Apa sih manfaat dari madu menurut Bapak sendiri? Ya, banyak sekali ya manfaat madu itu. Jadi manfaat madu itu terutama untuk imunitas tubuh, ya, untuk batuk, pilek, ya, radang tenggorokan, ya, untuk kesehatan lambung, ya, banyak sekali. Sekarang ini kan di masyarakat luas beredar madu palsu yang diperdagangkan. Untuk membedakan dengan yang palsu caranya gimana Pak? Ya, jadi kami punya trik sendiri ya dari Asma Madu ini. Biasanya kalau pengunjung tanya bagaimana caranya untuk membedakan madu asli, biasanya di sini pakai piring kosong ya. Piring kosong dikasih air mineral boleh, air putih boleh, sekitar 3 sendok airnya. Kemudian air itu dituangin madu di atasnya ya, sekitar 1 sendok atau 2 sendok boleh. Nanti cukup digoyang-goyangkan membentuk seperti arah jarum jam ya. Jadi nanti semakin lama semakin kelihatan kayak seperti diagonal sarang lebah madu. Nah, seperti itu. Yang kedua bisa pakai kuning telur. Nah, kuning telur itu diaduk pakai madunya. Nah, kemudian kalau yang madu alami itu akan matang, dan matangnya itu enggak amis ya, amisnya hilang, amisnya telurnya itu hilang, jadi seperti kayak gumpalan ya, matang ya. Nah, seperti itu. Bapak sendiri bertugas di sini sudah berapa tahun? Nah, di sini sudah sekitar 15 tahun lebih, dan 15 tahun. Terus tugas Bapak apa saja? Kendala dan hambatan dari tugas Bapak apa ya? Jadi tugas saya sendiri ya selaku owner madu ya mengarahkan karyawan-karyawan biar nanti misalnya bertamu itu bisa menghandle ya, melayani dengan baik, biar tamu itu datang ke sini lagi. Nah, seperti itu biar tidak kapok lah ya. Nah, biar ada kenangan juga. Nah, kendalanya ya kalau pas hari weekend atau Sabtu Minggu lah, kendalanya parkirannya kurang. Nah, itu yang paling pusing ya. Nanti depan belakang penuh semua full. Jadi kami kekurangan itu parkir ya, yang paling membuat kami itu masih ada kendala ya. Saran untuk teman-teman MI Ma'arif Gunung Pring berkaitan dengan kesuksesan Bapak apa ya? Ya, sarannya untuk anak-anak ya tetap belajar terus ya, tetap belajar terus mencapai kesuksesan. Pernah ada kegagalan satu hari itu, tetapi besok pasti ada kesempatan lagi ya. Belajar terus, nah, itu berusaha terus ya. Demikian wawancara ini. Terima kasih atas waktu dan ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.